Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang berbahagia, saat ini kita masih dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adanya wabah virus corona atau COVID-19. Lalu bagaimana sikap bijaksana kita di dalam menghadapi hal tersebut? Yang pertama, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala khilaf, salah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dimuat di dalam Sunan Abi Dawud juz 2 halaman 84, Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah pun akan memberikan kebahagiaan kepada dia dari setiap kesedihan. Bahkan warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki di luar perkiraan dia. Betapa pentingnya istighfar ini, sampai-sampai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang surganya sudah jelas, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk surga, beliau beristighfar dalam sehari tidak kurang dari 70. Tapi istighfar beliau adalah taraqi, karena tingkatan beliau tiap hari itu naik. Melihat kepada sebelumnya Rasulullah beristighfar, maka sepantasnya lah kita sebagai seorang muslim memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyaknya istighfar kita kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, Allah segera keluarkan kita dari ujian ini. Allah segera hilangkan wabah virus corona ini. Yang kedua, saudaraku sekalian, adalah kita tetap tenang, tidak panik, dan senantiasa sabar di dalam menghadapinya. Seorang pakar kedokteran, Ibnu Sina, pada zamannya, beliau mengatakan bahwa al-wahmu nisfudda wal itmi'nanu nisfuddawa was-sabru bidayatus syifa. Kata beliau bahwa kepanikan itu adalah separuh dari penyakit, dan ketenangan wal itmi'nan nisfud dawa itu separuh dari obat. Wasabru bidayatus sifa, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Jadi sikap kita sebagai manusia, kita senantiasa tidak panik di dalam menghadapinya, tidak berlebihan di dalam menyikapinya. Karena dengan kepanikan yang berlebihan ini akan
menimbulkan gangguan kejiwaan yang akhirnya akan menjangkit terhadap penyakit fisik seperti hipertensi, jantung, dan sebagainya. Kemudian kita tetap tenang, karena dengan ketenangan ini akan membuat imun kita semakin kuat. Dengan ketenangan ini kita tidak akan mudah terjangkit oleh penyakit-penyakit rohani ataupun jasmani. Dan senantiasa kita sabar, karena dengan kesabaran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan kita dari segala ujian yang Allah berikan ini. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-Baqarah 45. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan salat dan sabar, dan hal itu sungguhlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita untuk bisa menghadapi ujian ini, dan Allah segera mengeluarkan ujian ini, virus corona ini, dari bumi Indonesia. Yang ketiga, di dalam menghadapi wabah virus corona ini, sikap kita adalah ridho atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah ketika menguji kaumnya, ketika mencintai kaumnya, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Faman radiya, barang siapa yang ridha, rela, falahur ridha, maka Allah pun rela kepadanya. Wa man sakhita, tapi barang siapa yang membencinya, falahus sakhat, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi sikap kita adalah senantiasa ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara aplikasi dari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kita senantiasa berpikiran positif, senantiasa mengingatkan sesama kita di dalam menjaga protokoler kesehatan. Yang keempat, yakni dengan membantu orang-orang sesama saudara kita yang membutuhkan bantuan. Karena dengan adanya virus ini, banyak orang-orang yang terdampak, terutama kaum miskin. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, pekerjaan hariannya. Ada orang yang dirumahkan, bahkan penghasilannya tidak menentu. Maka selayaknya kita sebagai sesama muslim adalah saling membantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim juz 4. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman
satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama dia melindungi, menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jika kita mampu untuk menolong saudara kita dengan harta, maka tolonglah. Saudaraku yang berbahagia, untuk itu marilah kita berintrospeksi, kita mengevaluasi diri bahwa dengan adanya virus ini, pertama betapa lemahnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berdaya apapun dalam menghadapi hal ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tingkatkanlah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berupaya sekuat tenaga menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang aman sentosa. Ketika seseorang beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.